Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Azila Zulmi. Di sini saya akan memaparkan semiotika tentang semantik, pragmatik, dan sintaksis. Satu, ada semantik. Semantik biasanya menunjukkan berbagai ide dari suatu yang populer dan sangat teknis. Biasanya sering digunakan dalam bahasa sehari-hari untuk menandakan suatu masalah pemahaman yang ada di pemilihan kata atau konteks yang tidak sebenarnya. Dalam linguistik, semantik adalah kajian tentang interpretasi atau simbol-simbol yang digunakan dalam situasi tertentu di lingkungan masyarakat. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu semainen yang mempunyai arti bermakna atau berarti. Semantik berbeda dengan sintaksis, kajian kombinatorik atau bahasa tanpa mengacu pada maknanya, dan pragmatik, kajian tentang hubungan antara simbol bahasa, makna, dan penggunaan bahasa. Makna pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud ucapan. Konteks luar bahasa adalah unsur-unsur di luar ucapan yang mempengaruhi maksud ucapan. Maksudnya tidak bisa dilihat dari bentuk dan maknanya saja, tetapi juga tempat dan waktu berbicara, siapa saja yang terlibat, tujuan, bentuk ucapan, cara penyampaian, dan norma-norma. Yang dipelajari dari pragmatik yaitu tindak tutur, implikatur tuturan, interaksi percakapan, dan faktor-faktor eksternal percakapan. Pragmatik juga bersumber pada beberapa ilmu, antara lain filsafat kebahasaan, yaitu mempelajari bahasa dari sudut pandang suatu ungkapan atau ujaran yang dituturkan. Sosiologistik mempelajari bahasa dari sudut pandang tujuan dan situasi pemakaian di dalam masyarakat. Antropologi mempelajari bahasa dari sudut pandang asal-usul suatu bahasa yang digunakan. Etnografi bahasa mempelajari bahasa dari sudut pandang kebudayaan penutur bahasa. Linguistik mempelajari bahasa dari sudut pandang struktur bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Ada juga ragam dialek, ragam bahasa yang berhubungan dengan di daerah mana suatu bahasa dituturkan. Perbedaan dialek terdapat pada seluruh aspek bahasa dan lafal, morfologi, sintaksis, kosakata, dan paribahasa, dan juga dalam pragmatik. Sebagai contoh, bahasa Jawa yang berbeda dengan bahasa Indonesia dalam penuturannya, walaupun sama-sama digunakan dalam bahasa Indonesia. Walaupun digunakan orang Indonesia, ragam sosiolek adalah ragam bahasa yang berkaitan dengan situasi, status sosial, dan jabatan seorang dalam golongan masyarakat. Status seorang dalam golongan masyarakat sangat mempengaruhi keberagaman dalam berkomunikasi. Sebagai contoh, dalam bahasa Jawa terdapat bahasa Bagongan, bahasa Krama, dan bahasa Ngoko yang akan dipergunakan seseorang dalam berkomunikasi dengan melihat siapa lawan bicaranya. Ragam fungsiolek adalah ragam bahasa yang berkaitan dengan situasi berbahasa, siapa pemakai bahasa, dan topik dalam suatu bahasa. Yang terakhir ada sintaksis. Pengertian sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu san yang berarti dengan, dan kata titien yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis adalah telaah mengenai prinsip-prinsip dan proses-proses yang dipergunakan untuk membangun kalimat-kalimat dan bahasa-bahasa tertentu. Penelitian modern dalam sintaksis bertujuan untuk menjelaskan berbahasa dalam aturan ini. Banyak pakar sintaksis berusaha menemukan aturan umum yang
diterapkan pada setiap bahasa alami. Kata sintaksis juga kadang digunakan untuk merujuk pada aturan yang mengatur sistematika seperti logika, bahasa formal, buatan, dan bahasa pemrograman komputer.